بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. صدق Allahul Azim. Sekian ya Pak. Ustaz. Silakan, Baik. Mas Ahmad. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ustadz Dr. Haji Adi Mansyah, yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Dr. Haji Adi Mansyah, izinkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan empat anggota. Yang pertama ada Mbak Bella Mutia, Dulatul Nasifa, kemudian ada Mbak Yuliaris, Mas Kresna Prayusti, dan saya sendiri Ahmad Rifai. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk kelompok 10. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua pemikiran ekonomi Islam kontemporer, kemudian yang ketiga ada mazhab ekonomi Islam kontemporer, dan yang keempat ada tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer, dan yang kelima ada kesimpulan. Pendahuluan. Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran Muslim tentang ekonomi di masa lalu. Keterlibatan pemikir Muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisah disiplin keilmuan menjadikan pemikir Muslim memilih masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ta'malun atau ta'lamun ya Ustaz? Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air atau hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Next, Mbak. Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para Muslim yang sumber kepada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Pada asasnya, konsep merumuskan sebuah konsep
Harus minum dulu kayaknya nih. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau pula melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Pada asasnya, pemikiran ekonomi Islam adalah untuk merumuskan sebuah konsep penawaran dan permintaan, mekanisme regulasi pasar, penetapan harga yang adil, pemerataan kekayaan yang maksimum, dan tentunya pelarangan riba, gahal, dan maisir demi terciptanya keadilan yang merata di segala sektor. Rasidin Siddiqui dan Witro 2020. Selanjutnya bisa disampaikan oleh siapa nih, Mbak? Izin saya yang melanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Paradigma ekonomi Islam ada dua. Pertama, paradigma umum, yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran Al-Qaeda Fikriyah bagi segala pemikiran ekonomi Islam. Akidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai akidah ruhiyah atau akidah spiritual, yakni akidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai akidah sia-sia, akidah politis, yakni akidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi. Kedua, paradigma khusus atau cabang, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariat Islam yang lahir dari akidah Islam yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri atas tiga asas, yaitu kepemilikan atau al-milkiyah sesuai syariah, yang kedua pemanfaatan kepemilikan atau tasarruf fi al-milkiyah sesuai syariah, dan yang ketiga distribusi kekayaan kepada masyarakat atau tauji al-tarwah bain al-nas melalui mekanisme syariah ulum pada tahun 2009. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alna ka'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa tatabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, di dalam ekonomi Islam, sekalipun landasan filosofis dasar serta sumber pengetahuan kelihatan sama dan satu, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam penafsirannya. Bukan saja akibat pendidikan, latar belakang, dan lingkungan para ekonom itu, melainkan juga karena adanya kemungkinan perbedaan teoritis di dalam ekonomi itu sendiri. Menanggapi stimulus yang berbeda-beda, para ekonom Muslim telah mengajukan beberapa gagasan dan pandangan mengenai apa yang mereka yakini sebagai lembaga alternatif di dalam pandangan mereka tentang ekonomi Islam. Seluruh gagasan dan pandangan tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan di dalam ilmu-ilmu keislaman. Hanif pada tahun 2010. Pemikiran Islam kontemporer dengan melakukan penelusuran terhadap logika dan nalar yang berperan di balik pemikiran itu, tiga isu utama yang dibahas, yaitu yang pertama adalah proyek pemikiran Islam kontemporer, yaitu pembacaan secara radikal terhadap bangunan epistemologi keilmuan dan bangunan nalar tradisi, budaya dan peradaban dengan mengambil yang otentik atau asalah dan struktur terdalam atau bunyah, sehingga bisa ditransformasikan ke masa kini. Kedua, mode pemikiran Islam kontemporer terkait sikap terhadap tradisi atau turat di satu sisi dan sikap terhadap modernitas atau hadasah di sisi yang lain. Berbeda dengan pemikiran tradisional yang menyikapi modernitas dengan a priori demi konservasi. Juga berbeda dengan pemikiran modern yang menyikapi tradisi sebagai sesuatu yang mesti dihilangkan demi kemajuan. Pemikiran Islam kontemporer terlibat pembacaan kritis terhadap tradisi dan modernitas sebelum akhirnya mempertemukan keduanya dalam rangka menjawab tantangan kontemporer.
Dan ketiga, model pembacaan kontemporer dengan menunjukkan perangkat-perangkat metodologis kerja ilmiah. Hermeneutika, kritik, dan dekonstruksi adalah tiga spesies pembacaan yang dianggap mampu menerobos kelangkaan metodologis dalam membaca kompleksitas budaya dan problem kemanusiaan pada umumnya yang selama ini belum tersedia instrumen untuk itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuliaris. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Bella. Izin Pak Ustadz saya melanjutkan pokok masalah yang ketiga yaitu mazhab ekonomi Islam kontemporer. Pemetaan mazhab dalam ekonomi Islam sebagai sebuah pembahasan dalam ekonomi Islam, maka diperlukan sebuah pemetaan tentang pandangan ekonomi Islam itu sendiri. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, dibedakan menjadi tiga mazhab. Yang pertama ada mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir Al-Asadr dalam bukunya Istiqodunia Dunaya menegaskan bahwa ilmu ekonomi tidak pernah sama dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak akan pernah bisa disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Sehingga cara pandangnya akan berbeda pula ketika melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, permasalahan ekonomi adalah keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuat terbatas ini ditentang oleh Bakir Al-Asadr bahwa sumber daya tidak mengenal kata terbatas. Mazhab yang kedua yaitu mazhab mainstream. Ini dipelopori oleh Muhammad Umar Chapra, Manan Hejatullah Siddiqui. Dalam pandangan ini, mereka menyetujui bahwa masalah ekonomi adalah adanya sumber daya yang terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Bukti dari itu adalah adanya kelangkaan sumber daya tertentu di daerah tertentu, misalnya sumber daya air, atau bahan bakar minyak. Kelangkaan itu diakui juga dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif krisis. Ini dipelopori oleh Timur Quran, Jomo, dan Muhammad Arif. Mazhab ini mengkritik mazhab-mazhab sebelumnya. Mazhab Bakir yang dikritik sebagai mazhab yang ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah diamalkan oleh orang lain, menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Mazhab mainstream ini dikritik karena merupakan jebakan dari konvensional yang menghilangkan riba kemudian menggantikan dengan zakat dan niat. Sesuai namanya, mazhab kritis ini, maka dan nada kritis merupakan ciri dari khas mazhab ini. Untuk ciri-ciri dari ketiga mazhab yang pertama, ada mazhab Bakir Al-Sadr ini adalah ilmu ekonomi tidak pernah sama dengan Islam. Ekonomi itu tetap ekonomi, sehingga cara pandangannya akan berbeda pula ketika melihat ekonomi. Semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang, untuk itu diperoleh penggalian kembali dari Al-Quran dan hadis terhadap teori yang baru dari ekonomi yang diberi label ekonomi Islam. Yang kedua, ciri yang kedua itu mazhab mainstream. Ini ekonomi Islam perlu dikembangkan, namun tidak dengan membumihanguskan analisis yang bernilai dan berharga dari konvensional. Mengambil yang baik dan bermanfaat dari non-muslim sama sekali tidak dilarang oleh ajaran Islam. Praktik seperti ini telah diajarkan dan diperhatikan oleh ilmuwan muslim klasik dengan prinsip yang bermanfaat yang diambil, sedangkan yang tidak bermanfaat harus dibuang. Inilah bentuk transformasi keislaman termasuk dalam konteks relasi Islam dan konvensional dalam ranah ekonomi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri mazhab alternatif kritis, sesuai dengan namanya, ini merupakan mazhab kritis yang bukan saja terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga konsep ekonomi Islam. Diyakini bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam sebuah tafsir terhadap ajaran Islam belum tentu benar, dan seandainya benar, maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Semua proposisi kebenaran yang diajukan oleh ekonomi Islam juga harus diuji kebenarannya, sebagaimana proposisi konvensional. Maka semua hasil dari uji kebenaran ini merupakan sebuah tradisi ilmiah yang menguji sebuah mana tingkat validitas dari sebuah konsep ekonomi Islam. Tentunya sebagai sebuah kritis, maka nada kritis harus ditakar dengan seksama dan proporsional. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, tokoh pemikir ekonomi dan Islam kontemporer, dilanjutkan oleh Mas Kresna. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kita akan menyampaikan terkait dengan tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer. Di mana sebelumnya tadi mazhab ada 3 mazhab ya, kali ini yang pertama tokoh-tokohnya ada Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Asumsi dasar Muhammad Abdul Manan membahas sifat, ciri, dan kerangka institusional ekonomi Islam, yaitu yang pertama, kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Dan yang ketiga, mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan, dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Terakhir ada implementasi zakat dan penghapusan bunga atau riba. Santoso tahun 2016. Next. Yang kedua ada Syed Nawab Haidir Naqvi. Naqvi lebih melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang. Naqvi membangun konsep bahwa nilai-nilai material tunduk kepada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Ada 2 hal penting dalam pendekatan umum yang digunakan, yaitu yang pertama adalah penerimaannya terhadap teori dan alat-alat analisisnya. Yang kedua adalah bahwa ekonomi Islam itu merupakan suatu agen Islamisasi. Yusuf tahun 2014. Next. Kemudian yang ketiga ada Monzerkaf. Monzerkaf melihat ekonomi dalam suatu sistem ekonomi Islam tidak dari sudut pandang afiliasi keagamaan, melainkan sebagai agen yang bersedia menerima paradigma Islam. Kaf juga menyebutkan fungsi negara dalam perencanaan maupun negara sebagai produsen, maksudnya bagi barang publik dan konsumen. Nah, sesuai dengan landasan atau pilar sistem ekonomi Islam, individu maupun negara menerima rules of the game yang menurut Kaf menjunjung tinggi nilai kesamaan, persaudaraan, tanggung jawab, akuntabilitas, penuh semangat, perbaikan, perdamaian, dan kerjasama. Ulum tahun 2013. Next. Masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya terkait dengan pemaparan presentasi kali ini adalah pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Nah, pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan pengalaman empiris mereka. Nah, objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator Mas Rifai. Terima kasih. Ya, Baik, ya. bagaimana Pak? Kita Kita buka buka. yang kedua, ronde yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Ya. Baik, mungkin ada dari teman-teman ada yang harus bisa didiskusikan atau ada yang bertanya, silakan. Saya mau nanya dong. Ya, siapa nih? Om Bari. Iya, Ya, Bari. Mas. eh Tadi kan Pak Ustadz udah nyebut-nyebut SGIE atau SGIE. GIE. State of the Global Islamic Economy ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan kayak laporan indikator ekonomi Islam global. Jadi kemarin itu kan Gibran itu bilangnya kita peringkat keempat tuh, tapi ternyata dari CNBC itu ada datanya kalau kita tuh urutan ketiga Indonesia. Urutan Ya, pertamanya tuh, urutan pertamanya itu Malaysia. ya, Kedua apa ya? Kedua Uni Emirat Arab ya kalau nggak salah. Terus kita tuh ternyata tuh tiga. Nah, Saudi yang kedua. oh Saudi ya yang kedua ya. Saudi Ya. yang kedua, Indonesia ketiga, yang keempat ya Uni Emirat Arab ya Mas ya. ya. Nah, kan untuk meningkatkan ini kita harus apa namanya menghabiskan konsumsi
kayak meningkatkan produk-produk yang makanan yang halal, obat-obatan, kosmetik, fashion gitu ya. Indonesia kan terkenal untuk itu. Nah, kira-kira untuk lebih kita tuh untuk naik peringkat lagi itu, kira-kira ada nggak ya kayak bisnis atau apa ya lini bisnis baru yang bisa meningkatkan peringkat kita ke misal dari let's say dari 3 ke 2 gitu atau bisa bahkan ke 1 gitu Mas. Gitu Mas Oke, Rifai. siap Mm-mm. Mbak. Masih Ini Mas ya. pertanyaannya udah kayak Mas Gibran ini ke Caimin. Iya, Mas Gibran ke Caimin. Oke, oke, Ya oke. Mas. Mbak Ya ini Mbak, SGI terima apa kasih. SGI? Jangan Ah, salah penyebutan Mbak. SGIE, SGI, SGIE. Sempat viral. SGI. Tapi Oke, ini Prof. Syafi Antonio, di ujungnya itu yang benar itu ada R-nya, report. Jadi pakai Iya betul, hmm. SGIER. ya R. Salah. Pokoknya gitulah. Saya Iya, juga iya. malu ntar salah juga lagi. Makanya saya nggak berani Baik, jadi cawapres. Takut salah. Lanjut. baik ditampung dulu ya, Ustadz ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau ada yang kita diskusikan. Silakan. Atau langsung dijawab, Mas Kresna atau Mbak Bella, Mbak Yuliaris, silakan. Izin nanya dikit. Ya, silakan. Mas Solahuddin ya? Iya, Ya, Mas, silakan, Mas. ini aja tertarik kalau tokoh-tokoh pemikiran yang asal Indonesia, kira-kira siapa yang mencolok ya? Kalau Oh, misalnya ekonomi biasa kan kita kenal misalnya Muhammad Hatta atau koperasi ah, gitu ya. ya, Kalau ya, ide ya. boleh-boleh di-share kalau ada. Baik, Kasih. baik, baik. Baik, Mas Salahuddin ya. Terima kasih, Mas Salahuddin. Ada lagi dari teman-teman? Boleh, Mas? Oke, siapa nih? Mas Imron. Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini kan terkait dengan ekonomi Islam ya. Eh, saya pernah dengar kajian juga, ini mungkin dari Ustadz, kadang-kadang kan memang kita banyak perbedaan pendapat ya. Terkait dengan pajak, benar nggak sih di zaman Rasulullah SAW tuh dulu pajak terhadap Muslim itu tidak ada ya, adanya mungkin zakat gitu ya, zakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya. Nah, Ya, eh, apa bisa gitu kita mungkin kalau kita kan negara demokrasi dan Pancasila ya, ya, seperti negara tetangga kita yang terdekat yaitu negara Brunei Darussalam yang saya baca di literasinya dan saya juga lihat di beberapa video di YouTube bahwa Brunei Darussalam itu ada pajak tapi tidak sebanyak di negara kita, di mana pajak-pajaknya tuh tidak menyeluruh. Kalau kita kan bahkan sampai makanan pun dipajakin gitu ya istilahnya ya. ya, Nah, tapi di Brunei iya, iya. Darussalam itu pemungutan pajak terhadap rakyat itu sangat kecil gitu ya. Dan Mm-mm. beberapa sektor ada yang tidak dipajak, banyak yang tidak dipajakin, hanya beberapa sektor industri yang dipajakin. Nah, Ya, tapi ternyata PDB-nya pun apa penerimaannya juga katanya besar gitu untuk negara Brunei Darussalam, padahal negara kecil, tapi memang mereka itu kan penghasil minyak juga dan beberapa sumber daya alam lainnya gitu ya. Tapi dengan apa memungut pajak sedikit pun mereka ternyata penerimaan ke negaranya pun besar. Nah, di Indonesia sendiri kan memang kita terkenal dengan sumber daya alamnya yang banyak, tapi uh, kita memungut pajaknya banyak banget gitu ya, penerapan iya. untuk pajaknya bahkan sampai katanya apa ya kemarin ya yang mau dipajakin yang terbaru gitu, saya lupa. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai negara yang mungkin ya masih menerapkan demokrasi bisa seperti negara tetangga yang meminimalkan pajak
ya, tapi secara keseluruhan penerimaan ke negara masih cukup besar gitu ya. Dan mungkin minta pendapatnya sih dari tim dari kelompoknya Mas Ahmad Rifai dan teman-teman. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Ustadz barangkali. Syukran, terima kasih itu saja. Baik, terima kasih Mas Imran. Kita tampung tiga dulu ya, Ustaz ya. Nanti jika ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan yang kedua. Seperti itu ya, Ustaz ya. Baik, Silakan mungkin ya. saya bisa, mungkin saya bisa ini ya, bisa bantu menjawab. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan dari teman-teman. Untuk pertanyaannya Mbak Ari tadi, mungkin ada gak sih apa namanya strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan peringkat kita untuk lebih apa namanya lebih meningkat lagi. Nah, mungkin salah satunya untuk yang pertama meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Nah, infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai merupakan hal yang penting memang ya untuk menarik wisatawan dan investor Muslim. Indonesia perlu meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti halnya bandara, hotel, restoran dan pusat pembelanjaan yang ramah Muslim. Kemudian yang kedua meningkatkan promosi dan pemasaran. Nah, Indonesia ini perlu meningkatkan promosi dan pemasaran ekonomi Islamnya secara global. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial, website, dan pameran internasional mungkin itu ya. Dan yang ketiga adalah kerjasama internasional. Indonesia ini memang perlu meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara Muslim. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata. Terus mungkin itu sih ada tiga yang Mbak Ari ya yang perlu ditingkatkan. Yang pertama infrastruktur, kemudian promosi dan pemasaran, dan yang ketiga meningkatkan kerjasama kita dalam internasional. Seperti itu Mbak. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau diskusikan gitu ya. Terima kasih. Infrastruktur maksudnya gimana, Mas? Kita harus tingkatkan seperti apa namanya seperti bandara, hotel, hotel syariah mungkin seperti itu, restoran yang berlabel halal dan pusat pembelanjaan yang ramah Muslim itu ya Mbak. Mungkin itu sih tiga itu tadi. Ada tambahan nggak dari teman-teman? Mbak Bella, Mbak Yuliaris atau Mas Kresna silakan. Ya mungkin intinya sih yang sudah disampaikan tadi Mas Rifai ya. Jadi intinya SG ini kan apa namanya singkatan dari State of the Global Islamic Economy Report, yang mana ini kan sebuah sistem yang dirilis Dinas Standar bekerja sama dengan Salam Gateway yang didukung oleh Dubai Economy and Tourist ya. Ya benar tadi disampaikan bagaimana terkait dengan meningkatkan mungkin fasilitas, kemudian tadi ada apa namanya makanan-makanan hal segala macam. Intinya kita meningkatkan saja apa yang menyinggung tentang Islam ya, dan Ya, dapat betul. meningkatkan ekonomi Islam. Simpelnya gitu aja sih Mbak Ari mungkin kira-kira. Gimana Mbak Ari?
Mungkin lanjut jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Tadi Boleh. dari Mas Salahuddin kalau nggak salah terkait dengan apakah ada pemikir yang lebih besar dari Indonesia. Terkait dengan Republika. Mana di Republika tersebut sendiri menempatkan ada tokoh-tokoh Indonesia. Dan betul. Di antaranya ada 3. Yang pertama ada Bapak Nah, suara lo kecil banget, nak. Suaranya kurang gede, Mas. Halo. Suaranya pelan banget, Mas Reza. Oke, udah kedengeran ya? Sip, Nah, mantap. lebih baik. Oke, lanjut. Ya, di antara ketiga tokoh tersebut, yang pertama ada Bambang Brojonegoro, kemudian ada Elidawati Ali Umar, dan Adi Warman. Nah, penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri ATR atau BPN Sofyan Jalil dan didampingi oleh pemilik grup Maka Erick Thohir. Nah, Bambang sendiri yang tadi saya sebutkan pertama ini saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Bappenas atau Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Kemudian ada Adi Warman, di mana beliau adalah seorang akademisi atau pegiat keuangan syariah, konsultan ekonomi syariah, dan bidan beberapa bank syariah. Sementara yang terakhir tadi ada Elidawati, merupakan pengusaha busana muslim ternama yang memberikan banyak kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, Elidawati adalah pendiri sekaligus pemilik grup bisnis Alcorp yang meliputi busana muslim, pria dan wanita. Mungkin setidaknya di saat ini di Indonesia ada 3 nama tersebut dan sudah di Indonesia ya bahkan mendapatkan penghargaan. Seperti itu Mas Wadi. Ya, bagus. Nah, yang berikutnya baru 2 soal ya. Pertanyaan ketiga tadi dari Mas Imron ya, mengenai pajak pada zaman Rasulullah. Ini saya coba jelasin ya Pak Ustadz. Nanti kalau ada yang kurang atau salah tolong dibenarkan. Ini saya pernah waktu itu baca dari Syekh Profesor Dr. Ali Kuroh Dagi. Ini menjelaskan pada sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ini ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada jizyah. Sederhananya itu kalau jizyah itu kayak pajak yang diberlakukan bagi non-muslim. Kewajiban pajak yang harus ditunaikan setiap tahunnya oleh setiap warga non-muslim bagi yang laki-laki dan balik ini sebagai kompensasi atas hak-hak warga negaranya dengan besaran atau nominal yang wajar, lazim, dan adil sesuai dengan kebijakan otoritas yang peruntukannya itu sama dengan peruntukan al-fai atau ghanimah yang diperoleh tanpa peperangan. Terus yang kedua adalah kharaj, ini seperti pajak atas bumi dan bangunan. Bedanya kharaj ini hanya berlaku setiap setahun sekali terhadap non-muslim dan disalurkan seperti peruntukan al-fai. Kharaj itu diberlakukan berdasarkan ijtihad. Lalu yang ketiga itu usyur, itu seperti pajak yang dibebankan kepada para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam. Kurang lebihnya seperti itu Mas Imron. Teman-teman yang lain boleh tambahkan jika ada yang kurang. Terima kasih. Seperti itu Mbak Ari, Mas Imron, Mas Salahuddin. Iya Mas, iya Mas. Iya. Gimana? Jadi sebenarnya tadi, Oke, Mas. iya kalau untuk yang tadi kan memang makanya saya juga pengen tahu juga kalau pajak dulu kan sebenarnya kan memang dulu lebih banyak diterapin buat kalau pajak itu ke non muslim ya. Istilahnya kalau dulu yang kafir gitu ya. Makanya untuk yang muslim itu sendiri adanya jis ya, zakat, infak dan sodako. Nah, makanya tadi berarti kan dengan kata lain Brunei Darussalam itu karena dia udah menerapin syariat Islam kayaknya ya. Jadi dia ngikutin
kayak pajak penghasilan, PPN, PPh itu nggak ada. Kalau yang saya lihat di literasi juga. Dan kalau di Indonesia sendiri kayaknya berat ya kayak gitu untuk menerapkan kayak gitu karena memang kita bukan negara Islam ya karena kita negara demokrasi. Tapi yang jadi pertanyaan saya tadi poinnya adalah bagaimana apakah bisa gitu ya Indonesia itu bukan menerapkan keseluruhan tapi tidak keseluruhan itu banyak yang dikenakan pajak ya kita tahu sendiri bahwa pajak di kita banyak jenisnya dan macam-macam gitu dan eh, katanya juga dari golongan tertentu ya katanya yang kata Ustadz itu salafi gitu ya. Bahkan yang bekerja di pajak pun dikatakan katanya itu haram gitu bekerja di situ ya. Eh, Berhenti, Mas. Iya suruh lihat di kajiannya saya lihat ya. Kadang-kadang kan Heeh. ada tuh lewat di Reels di ini ya di Instagram kadang-kadang lewat itu. Dia Iya. kerja di mana di Bea Cukai kan di Bea Cukai dah resign katanya titik gitu katanya. Nah itu kan Iya, ngeri ya berarti kan dengan kata lain betul. eh, yang pemungut pajak itu sendiri ya diharamkan gitu kan atau dengan kata lain pajak itu diharamkan dalam Islam kalau menurut apa namanya Islam ya makanya tadi saya bilang banyak perbedaan pendapat tapi di sini apakah mungkin gitu ya kan tadi saya bilang apakah mungkin kita seperti Brunei Darussalam dia ada pajak tapi tidak secara menyeluruh contohnya di PPN dan PPh itu aja sih Mas tadi pertanyaannya nyangkutnya di situ sebenarnya bukan Ya. flashback di zaman dulunya tapi di zaman dulu yang saya tahu memang tadi ada saya bilang ada penerapan pajak tapi terhadap non Muslim itu sih poinnya itu Mas pertanyaan Betul, poinnya. betul Mas. Saya pernah ke apa namanya, pernah ke Saudi, ke apa namanya Ummul Qura, Mekah. Saya di sana ada teman di Ummul Qura Mekah. Nah, saya pernah naik mobilnya dia dan saya tanya harga mobil ini berapa? Harga mobil ini yang Camry hanya 95 juta. Wah, itu murah banget ya di sini soalnya nggak ada pajak katanya. Nggak ada pajak. Oh gitu. Jadi mereka ini di Saudi memang masih menerapkan yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Nah, sedangkan di Indonesia ini masih ketergantungan atau pendapatan atau pemasukan negara paling banyak memang dari pajak itu. Nah, kenapa harga mobil-mobil di sana itu murah ya? Karena diterapkannya itu apa namanya? Dis tersebut. Seperti itu sih, Mas. Iya, iya, iya. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya mungkin aja ya gitu ya. Dengan kata lain mungkin aja gitu dapat walaupun tidak tidak secara menyeluruh ya karena tadi saya bilang seperti Brunei Darussalam dia ada pajak tapi tidak semua sektor gitu. Nah, Betul, kita betul. bahkan sampai mau beli pulsa atau apa gitu kalau nggak salah ya. Itu aja mau dipajakin gitu. Yang bikin makin sengsara rakyat gitu ya. Itu aja sih, Makan Mas. makan aja di restoran PPN 10% ya, Mas. Nah, itu dia. Makan dari yang harga 100.000 PPN-nya 10% udah jadi 110.000 ya kan gitu Iya, Mas. parkirnya Betul. parkirnya 2.000 ini 12.000 Iya, ya iya, itu iya. sih ya mungkin ini diskusi aja gitu ya. Kalau barangkali Mas Ahmad Rifai nanti jadi presiden ya kan menerapkan itu gitu. Waduh, agak berat ya. Iya iya Baik, oke baik. Terima kasih, Mas. terima kasih. Terima kasih. Nah itu Mas Yudo mau menanggapi tambahan kali itu nah seru Kayaknya katanya. komentarnya Mas Yudo nih seru nih. Mantap nih. Kalau Ustadz Yudo nih rame jadinya nih. Mana? Silakan. Gimana? Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman atau Ustadz Adi Mansur, Ustadz. Ya, teman-teman semuanya. Kalau kita lihat ya dari perbincangan dan diskusi dari teman-teman ini sangat menarik ya. Kita bahas tentang ekonomi kontemporer ya. Kan kita udah bahas tuh dari sejarahnya bahkan dari Rasulullah ya. Dari Rasulullah para sahabat gitu ya. Kalau kita lihat ternyata itu teman-teman kalau kita ngomongin pajak itu sebenarnya dari para zaman sahabat itu udah ada ya pajak itu ternyata ya. Nah, zaman Rasulullah malahan gitu. Cuman bedanya kan penerapannya gitu ya. Penerapannya.
Kalau kita kan di Indonesia ini karena negaranya negara demokrasi, bukan negara Islam, jadi pemungutan pajak itu ya menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Dan ini bagian dari pemasukan juga untuk negara gitu. Kalau nggak dari situ ya repot juga, ya kan? Sedangkan dibebani pajak saja masih mangkir dan masih lari dari pajak ini. Apalagi kalau misalnya dipilih-pilih seperti yang disampaikan tadi gitu. Pada prinsipnya saya sebenarnya lebih setuju begini sama kayak Rasulullah zaman dulu ya. Bagaimana umat Islam itu diwajibkan untuk bayar zakat ini. Ya kan lazis misalnya. Misalnya infak, sedekah dan zakat gitu atau wakaf. Nah, sementara orang yang di luar Islam ya mereka diwajibkan untuk bayar jizyah namanya atau pajak gitu kan. Atau usur tadi juga dan macam-macam lah model al-kharat juga ada istilah-istilah yang memang dulu itu banyak sekali gitu. Dan intinya adalah bahwa tujuan dalam pajak ya tadi kalau karena kita berbicara pajak karena ini perlu kita cermati juga di Indonesia memang sumber-sumber dari pendapatan negara itu paling besar memang pajak gitu teman-teman ya pajak makanya itu sangat dikejar sekali gitu sampai-sampai ada teks amnesti pajak juga teks amnesti juga gitu ya dan yang terpenting adalah bagaimana kalau menurut hemat saya sebagai eh, apa namanya ya sebagai dosen ekonomi Islam eh, bagaimana pemerintah itu memanfaatkan dengan baik sih sebenarnya. Misalnya jangan dikorupsi, jangan dimanipulasi dan lain sebagainya. Itu aja sih. Pada dasarnya kan pemungutan tuh boleh-boleh saja gitu dilakukan gitu. Asal sesuai dengan kapasitas dan eh, kemampuan rakyat itu sendiri kan gitu ya. Intinya tentu masih makin banyak hartanya makin besar pajaknya kan gitu. Nah, bagi yang miskin tentu tidak akan dikenakan pajak kan gitu. Tapi nyatanya kadang-kadang kan orang-orang yang miskin itu justru lebih taat bayar pajak gitu. Baik itu kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang-orang yang miskin menengah ke bawah malahan diuber-uber, dikejar, disuratin, bahkan sampai-sampai disegel gitu ya rumahnya atau eh, barang yang tidak bayar pajak. Sementara orang-orang yang besar yang eh, apa namanya mainnya udah eman dan triliunan itu mereka cenderung melenggang kemana-mana gitu. Ini mungkin kasus saja ya, tidak seluruhnya begitu. Tapi intinya adalah kalau menurut saya menanggapi dari pajak ini bagian dari solusi ya untuk mensejahterakan rakyat juga sih sebenarnya kalau prinsip dasarnya ya. Nah, bagaimana orang yang kaya itu bisa membiayai kepentingan orang-orang yang miskin dan juga pengembangan dari sektor-sektor ekonomi misalnya atau bahkan juga untuk pengembangan negara, masukan negara dan pengembangan apa menambah pemasukan eh, dan lain sebagainya. Banyaklah pokoknya manfaatnya kalau kita lihat ya. Tujuan-tujuannya dan sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Memang sih beberapa kali saya juga menonton ya ada ceramah-ceramah dari berbagai macam kalangan dan mazhab ya. Itu pajak itu ada juga yang mengatakan haram ya. Ada yang mengatakan tidak boleh zalim dan lain sebagainya. Bahkan Ustaz Adi Hidayat saja tuh juga pernah saya tonton secara langsung bahwa pajak-pajak yang digunakan di restoran misalnya gitu ya, atau makanan-makanan siap saji gitu. Itu kan kadang-kadang dibebankan juga kan, misalnya apakah 10%, 15%, itu haram katanya kan gitu ya. Masa pajak rumah makan restoran kita yang bayar kan gitu ya. Kita udah bayar makan, kita bayar pajak lagi gitu. Nah, ini sebenarnya apapun yang kita beli pada dasarnya kan ada pajaknya gitu ya, teman-teman. Ada pajaknya. Nah, saya setuju saja misalnya kalau eh, pajak itu tetap dibebankan sesuai dengan proporsi masing-masing kemampuan rakyat gitu. Tapi kan lagi-lagi mirisnya adalah pemanfaatan dari pajak itu sendiri. Pemanfaatan dari pajak itu sendiri tidak sesuai dengan eh, fungsinya atau malahan salah sasaran dan dikorupsi dan lain sebagainya. Dan paling viral itu, paling basah gitu katanya kalau di pajak itu. Teman-teman saya mahasiswa juga
Mahasiswa saya sebelumnya juga banyak gitu dari pajak gitu ya, bahkan auditor pajak dan lain sebagainya gitu. Ya mereka, mohon maaf gitu ya, dalam tanda petik mereka orang-orang jadi orang-orang kaya gitu. Ya karena mereka sendiri yang mengakui. Bagi mereka-mereka yang insaf ya akhirnya mereka resign dan keluar gitu ya dari eh, pekerjaannya. Nah itu. Mohon maaf saya sebenarnya nggak terlalu banyak ya pengertian tentang pajak dan ekonomi secara umum ya. Tapi perlu kita lihat dari masalahnya tadi ya. Masalah atau manfaat secara umum ya untuk masyarakat, pengembangannya bagaimana. Ya pada dasarnya kita setuju-setuju aja gitu. Apalagi menjadi sebuah keputusan dan sebuah aturan yang berlaku di negara kita. Ya seperti banyak kendaraan misalnya. Saya sempat juga mikir itu dulu gitu ya. Kalau kita pikir-pikir buat apa bayar pajak ini dan itu segala macamnya gitu. Ternyata setelah ditelusuri dan saya pelajari lagi secara hukum syar'inya apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dan sudah menjadi keputusan bersama dan diundang-undangkan itu dalam Islam juga wajib kita taati gitu ya. Ya, wajib kita taati dan wajib kita penuhi gitu. Makanya alhamdulillah itu kalau bayar pajak kendaraan misalnya ya, belum nyampe tanggalnya saya udah mulai bayar gitu seperti itu. Upaya yang dilakukan gitu untuk memenuhi dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai rakyat kepada negaranya. Saya cut dulu mengenai pajak. Ini tadi masalah eh, pengembangan ekonomi ya. Tadi udah bagus sekali jawabannya juga udah oke ya dari Mas Rifai kalau nggak salah ya. Itu jawabannya udah dijelaskan juga pengembangan bagaimana eh, terus kemudian segi apa tadi itu ada makanan halal, hotel, kosmetik dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman, untuk meningkatkan level ini yang saya tahu juga ya dan saya lihat juga dari debat cawapres itu ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita lihat dari data tahun ke tahun itu ya, atau mungkin solusi ya. Kalau saya lihat lebih ke solusi ya, bagaimana cara peningkatan yang dilakukan gitu ya. Itu saja sesuai dengan debat cawapres yang kemarin itu, jangan uang negara itu dikorupsi kan gitu ya. Kalau semakin dikorupsi ya semakin habis gitu, nggak berkembang. Berkembang atau bahkan Prof. Mahfud MD mengatakan sebuah ayat itu sebagai pembuka katanya jangan sampai harta itu muter-muter di situ dulu dulatan bainal aghlia. Jadi jangan sampai harta itu muter-muter di kalang-kalang orang-orang tertentu, orang-orang kaya atau para penguasa kan gitu ya. Nah, ini yang jadi miris kita. Jadi sehingga bagaimana cara peningkatannya ya sangat sulit. Kenapa? Karena ah, apa uang itu dikorupsi kan gitu. Uangnya dimanipulasi, uangnya dikuasai dengan sistem kapitalis tadi kan gitu ya dijelaskan juga bahwa sistem kapitalis itu sangat mempengaruhi juga gitu ya dan menghambat menurut saya juga menghambat eh, atas akselerasi perkembangan dan kemajuan ekonomi, peningkatan ekonomi gitu. Beda mungkin dengan negara Darussalam atau Dubai dan lain sebagainya, karena di samping mereka juga udah kaya gitu, sebagai negara dan juga mungkin apa lagi ya, para pejabat-pejabatnya nggak perlu korupsi lagi karena memang udah pada mampu-mampu dan mungkin biaya politik tidak terlalu mahal juga. Ini merambat ke masalah biaya politik. Politik. Gimana orang nggak korupsi, gimana orang nggak mencari balik modal ya kalau misalnya sampai ratusan miliar harus mengeluarkan untuk menjadi caleg atau mungkin presiden atau calon presiden. Jadi itu saya tinggalkan dulu. Terus berbicara tentang nah ini negara butuh duit banyak Mbak Ari ya ini kata Mas Imran. Benar ya? Nah, benar banget itu. Kemudian respon saya terhadap tokoh-tokoh ya di negeri kita ini udah banyak sih. Tadi udah disampaikan juga. Kalau saya itu suka baca bukunya Prof. eh, Syafi'i Antonio kan gitu ya. Kemudian ada lagi bukunya Prof. Ini kalau kita di apa namanya di Indonesia ini ya Prof. Syafi'i Antonio, ada Prof. apa lagi itu
Hasanuddin, ada Itu lagi ya, duluan aja. Adiwan Bisa Makarim, diliput boleh. ada lagi Irfan Taukibek ya. Itu tulisannya cari aja di Google. Diketik itu banyak sekali itu pemikiran-pemikiran ekonomi. Dan termasuk ke apa namanya ya? eh, kalau di Indonesia ya, yang sangat gencar juga tentang ekonomi syariah itu ada lagi namanya kalau di UIN itu ya, di UIN Prof siapa tuh? Amelia namanya. Dan lain tadi juga ada perempuan apa namanya pakar ekonomi di Indonesia juga tadi disampaikan juga ya. Tadi saya lupa. Nah, jadi teman-teman eh, kalau kita berbicara pemikiran ekonomi Islam kontemporer ya berarti kan yang modern gitu ya, yang modern. Bagaimana pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh ini sebenarnya menginspirasi ya untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sebenarnya mereka kan juga udah menulis buku-buku ya, banyak buku sebagai referensi, rujukan, termasuk Adiwan Makarim itu juga saya punya itu bukunya tentang pengembangan ekonomi kontemporer ya di era modern ini, ya sampai hal-hal yang kecil tadi itu dibahas juga itu, sampai dagang cara dagang modern dan segala macamnya, transaksi dan lain sebagainya, ya pengembangan ekonomi UMKM, ekonomi berbasis digital dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat kompleks sekali ya, sangat luas sekali penjabarannya teman-teman. Tapi yang menjadi catatan saya adalah eh, Indonesia ini sebenarnya adalah sebagai negara yang paling banyak umat Islamnya dan potensi ekonomi Islam itu besar. Nah, ini yang perlu dicatat ini. Jangankan umat Islam, mohon maaf gitu, orang yang non-Islam saja sekarang udah berlomba-lomba untuk menggunakan istilah-istilah Islam, kan gitu ya. Benar ya teman-teman ya. Coba misalnya ada bank itu, nah, Bank Aladin masa apa, Bank Syariah masa depan katanya dan semacamnya. Dan ada lagi bank-bank yang lain, lembaga-lembaga keuangan ya baik swasta maupun pemerintah itu berlomba-lomba, terutama yang swasta ini juga mengambil bagian bagaimana mereka itu juga berupaya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Kenapa? Karena pasarnya itu ya sangat-sangat besar gitu di Indonesia ini. Pasarnya sangat besar, potensinya sangat besar. Ya kalau saya lihat lagi itu ya beberapa pengembang ekonomi itu di Indonesia ini kan diantaranya ya itu tadi bagaimana masalah makanan ya kemudian juga masalah kosmetik, masalah fashion tadi pakaian dan lain lain sebagainya ya kan ada food fashion apalagi itu fun ya itu gaya-gaya lifestyle zaman sekarang gitu ya yang itu sangat berpotensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau misalnya SDM-nya bagus Indonesia ini dan pemerintahnya serius dalam mengurusin fokus gitu bukan hanya sekedar wacana atau visi misi gitu ya atau gagasan gitu ya. Saya yakin bisa seperti negara yang tadi disebutkan itu. Ya tidak mustahil gitu. Karena melihat sumber daya yang sangat besar, potensi yang sangat luar biasa di negara kita ini ya. Nah, tinggal bagaimana para elit-elitnya, para pejabatnya, orang yang berkuasa di negeri ini bisa mengarahkan kepada yang lebih baik itu. Tidak hanya sekedar visi misi, gagasan atau program kerja, tapi dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan berikutnya teman-teman, apalagi ya? Ya itu tadi eh, pasar modern misalnya ya, pasar modern, pasar yang berbasis itu ya, pasar berharga, kemudian juga saham dan lain sebagainya, pasar uang. Oh, banyak sekali itu yang dibahas oleh Adiwan Karim itu. Kalau saya lihat itu di dalam bukunya ada sekitar eh, 20 bab itu ya, pembahasan yang dibahas itu di dalam buku beliau. Nah, dan itu sangat komprehensif gitu ya. Bagaimana teori-teori dan prakteknya yang bisa dilakukan
untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini. Pada prinsipnya kembali lagi kepada orang-orang yang pemangku kepentingan gitu. Apakah mereka itu benar-benar serius dalam menggarap ya urusan masalah ekonomi syariah ini atau tidak gitu. Secara otomatis kalau menurut saya ketika seseorang itu sudah jujur dalam menjalankan perekonomian meskipun tidak embel-embel syariah itu sebenarnya juga akan menjadi syariah dengan sendirinya gitu ya. Misalnya tidak diawali dengan kecurangan, ya, tidak diawali dengan kezaliman gitu ya, dengan kedustaan, dengan manipulasi. Nah, itu sebenarnya sudah menganut sistem-sistem prinsip-prinsip ekonomi syariah gitu di Indonesia ini. Tapi kan sayangnya kan jangankan untuk yang ekonomi konvensional, yang syariah saja kadang-kadang juga tidak sesuai gitu ya. Pengaturannya, pengelolaannya tidak sesuai dengan syariah. Dan inilah bagian dari PR kita sebagai akademisi, bagaimana kita ini berupaya dan berusaha mengembangkan ekonomi syariah itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing sebagai apa kita gitu ya. Kalau pengusaha ya berarti bagaimana cara mengembangkannya. Sebagai akademisi, sebagai dosen, praktisi, atau mungkin politisi ya, kita sesuai dengan job desk masing-masing gitu. Kita kembangkan sesuai dengan kapasitas masing-masing, kemampuan masing-masing. Insya Allah itu akan hidup ya nuansa-nuansa syiar ekonomi Islam di Indonesia ini. Mungkin teman-teman udah pernah juga baca buku KN EKS itu ya. Itu juga sangat membantu ya untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi kontemporer terutama di Indonesia ini. Tadi juga udah secara ini ya disebutkan juga beberapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti tadi ada Said Nakif ya, ada Umar Syaptra ya, kemudian ada satu lagi itu Muhammad Najat Siddiqui ya, kemudian ada lagi An-Nabahani, Munzir Kahfi, kemudian oh ya satu lagi itu yang paling populer juga adalah pemikiran ekonomi iktisodiahnya itu eh, Yusuf Qardawi ya. Nah, itu pernah juga saya baca Yusuf Syekh Yusuf Qardawi itu juga bagus ya. Nah, itu mungkin kalangan-kalangan dunia ya yang mungkin mewarnai dari berbagai macam background ya yang mereka itu berupaya untuk mengembangkan ekonomi syariah di era kontemporer ya dan juga pengembangan di zaman era milenial ini. Era milenial ini yang perlu kita cermati nih. Ya, bagaimana kita mengadopsi ya sistem-sistem yang sudah ada pada zamannya ya, kemudian kita kemas lagi ya, kita upgrade lagi dan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan di era milenial zaman saat ini, kontemporer dan era milenial. Nah, itulah mungkin barangkali komentar saya ya, sesuai dengan ini aja, mengalir saja ya. Sebenarnya saya nggak ada slide yang saya baca, nggak ada materi juga. Tapi yang penting adalah eh, kita sebagai umat Islam berupaya semaksimal mungkin bagaimana menghidupkan nuansa-nuansa ekonomi syariah ini dari kalangan-kalangan paling bawah dulu gitu ya. Kalau para kalangan-kalangan paling bawah dulu menghidupkan misalnya warung tetangga ya, belanja ke warung tetangga, orang yang terdekat dan lain sebagainya, ke warung, ke umat Islam gitu ya, produk-produk Islam, produk-produk dalam negeri gitu ya, kita cintai dan lain sebagainya ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting menurut saya yang perlu kita cermati ya. Jangan sampai nanti kita bicara tentang ekonomi syariah tapi semua produk-produk yang kita gunakan itu ya semuanya berlabel dari produk-produk non syariah atau orang-orang barat gitu. Nah, ini mungkin respon saya. Monggo kalau ada yang kurang jelas atau mungkin yang kelewat mungkin bisa ditambahkan saja. Terima kasih. Monggo, ada lagi? Ini ada
chat yang masuk. Negara butuh duit, jangan ada ustaz di antara kita. Ya. Cek rasio dinaikin. Monggo kalau ada yang lain yang mau komentar ini, nah, silakan teman-teman yang jarang nongol. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau ada yang mau didiskusikan, silakan monggo. Jangan-jangan udah terlena atau terlelap. Ya. Ada mau tahun baruan kayaknya. Masih lama sih 2 hari lagi kayaknya. Pada nggak Libur libur. gak Mas Yudo? Pada nggak libur. Kenapa? Habis liburan nih kayaknya. Buset deh. Kagak ada. Liburnya kalian kan kerjanya saya. Kerjanya saya ya kerja lagi. Mantap Mas Yudo deh ada Iya. Mantap hari Komandan. libur. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman atau sudah cukup? Ini teman-teman silakan dibaca jurnal-jurnal. Itu banyak banget tuh pemikiran ekonomi Islam kontemporer, ya, terutama prinsip-prinsip yang tadi ada distribusi, ya, produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Saya juga mendapatkan sebuah jurnal ini, pemikiran ekonomi Islam kontemporer, kajian terhadap Abdul Manan tadi dan Umar Chatra. Sebenarnya kalau dilihat dari kajian-kajian ekonomi Islam ini, ya pada dasarnya kan merujuk kepada konsep Rasulullah semuanya. Cuman barangkali ya ada pengembangan-pengembangan yang dulu belum ada, sekarang ada. Ada perbedaan-perbedaan lah gitu. Dalam penerapannya atau pengembangannya, teori-teorinya itu ya sebenarnya diambil dari zaman zaman Rasulullah juga. Cuman mungkin kayak yang dikatakan tadi ya, standar ekonomi global tadi ya itu mungkin ya lebih ke inilah ya, dilihat dari ekonomi Islam secara menyeluruh ya, secara tingkat dunia barangkali internasional. Ya, jam 8 ini. Kalau teman-teman nggak ada nih, kita closing aja nanti. Kebetulan ini saya baru pulang juga dari kantor, dari kampus ini lagi ini banget ini. Lagi lapar. Istirahat. Lagi Istirahat lapar. Ustaz. Kita tutup recordingnya dulu ya.